Apa kabar Sobat Damai? Saya Indra Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta The United Nations Office on Drugs and Crime menggelar acara bertajuk Surviving Terrorism: The Power of Memories. Acara yang digelar pada 21 Agustus 2022 ini dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk peringatan dan penghormatan bagi korban terorisme. BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar acara bertajuk Surviving Terrorism: The Power of Memories dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk peringatan dan penghormatan bagi korban terorisme pada 21 Agustus 2022. Acara dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Menko Polhukam RI Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo, serta United Nations Resident Coordinator for the Republic of Indonesia, Valerie Julian, yang hadir secara virtual. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, momen ini merupakan pengingat bagi masyarakat bahwa tindak pidana terorisme memiliki dampak anti kemanusiaan yang bertentangan dengan ideologi negara. Karena peringatan ini tidak hanya menjadi pengingat atas kejadian di masa lalu, tetapi mendorong kita untuk menciptakan perdamaian dan bersama-sama memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak aksi terorisme. Sekaligus tentunya sebagai pengingat kepada kita semua bahwa kejahatan terorisme yang kejahatan anti dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya sangat bertentangan dengan segala nilai-nilai yang ada di negara kita, lebih khusus apakah itu nilai-nilai agama, nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara kita, dan termasuk juga ideologi negara kita, Pancasila. Senada dengan Jenderal Bintang 3 tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Profesor Dr. Mahfud MD katakan bahwa acara peringatan dan penghormatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikalisme. Kemudian dilengkapi dengan adanya institusi-institusi yang untuk melakukan kontraradikalisasi dan deradikalisasi serta pembinaan, itu ada BNPT. Yang melakukan penindakan ada Densus 88. Kemudian yang menyantuni para korban juga sekaligus melakukan pemulihan bersama BNPT adalah LPSK. Dan kita semua harus waspada. Melalui peringatan hari ini pemerintah mengajak kita semua untuk selalu waspada. Dan kewaspadaan itu harus dimulai dari cara menangani radikalisme. Karena radikalisme itulah yang menjadi dasar dari terorisme. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo juga sampaikan pihaknya terus melakukan kolaborasi antar kementerian lembaga termasuk dengan BNPT dalam memenuhi hak-hak korban terorisme sebagai bentuk empati pemerintah. LPSK bersama BNPT telah menuntaskan pemenuhan hak bagi korban terorisme di masa lalu, khususnya melalui fasilitasi kompensasi. Saya berharap acara ini mampu menyadarkan dan mengilhami kita semua bahwa tindakan keji terorisme yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia selalu menimbulkan dampak ingatan yang buruk yang melekat bagi korban di sepanjang hidupnya.
Acara ini juga merupakan langkah implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE, khususnya pada pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional. Diharapkan melalui kegiatan ini segenap elemen masyarakat dapat menyadari betapa tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang harus dilawan dan diberantas, karena berdampak berlawanan dengan hak asasi manusia dan mengancam persatuan bangsa. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran terima kunjungan kerja dari PT Bank Mandiri Persero. Dalam hal ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama meluncurkan warung NKRI. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana kontra narasi untuk memberantas radikalisme dan intoleran. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT mengusung konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak. Untuk itu, BNPT menggandeng berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, media, serta kalangan akademisi sebagai strategi dalam menanggulangi terorisme. Senin 22 Agustus 2022, bertempat di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran terima kunjungan kerja dari PT Bank Mandiri Persero yang diwakili oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi beserta jajaran. Kepada pihak Bank Mandiri, Boy Rafli Amar sampaikan program-program deradikalisasi luar lapas, salah satunya Warung NKRI. Warung NKRI merupakan singkatan dari Wadah Aku Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Sama seperti usaha kecil pada umumnya, Warung NKRI menjual kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam pertemuan ini BNPT bersama PT Bank Mandiri Persero sebagai badan usaha pemerintah sepakat untuk bekerja sama meluncurkan program yang rencananya akan dibangun di 12 kantor wilayah dan 83 kantor area maupun lokasi yang terafiliasi dengan PT Bank Mandiri Persero. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat saling mengisi dan mewujudkan tujuan yang sama, yakni memberantas radikalisme intoleran, dan dengan berdirinya Warung NKRI dapat menjadi sarana kontra narasi yang tepat, serta menjadi sarana meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. BNPT lakukan kunjungan kerja ke kantor media massa Rakyat Merdeka. Hal ini mengingat pentingnya peran media dalam membantu melawan propaganda terorisme. Dan diharapkan media Rakyat Merdeka ini juga dapat menjadi media edukasi sekaligus sumber informasi masyarakat Indonesia yang terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. Dengan mengedepankan konsep pentahelix atau multi pihak, BNPT terus berupaya membendung propaganda dan penyebaran terorisme. Untuk itu, Rabu 22 Agustus 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra dan Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga lakukan kunjungan kerja ke kantor media massa Rakyat Merdeka di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mewakili Rakyat Merdeka, Direktur Utama Kiki Iswara beserta jajaran membahas mengenai perkembangan terorisme yang kini marak beredar di media sosial. Baik media massa maupun media sosial menjadi wadah yang strategis bagi jaringan terorisme untuk menyebarkan propaganda dan terornya. Untuk itu, diperlukan dukungan dari tiap individu pelaku media maupun masyarakat untuk melakukan kontra propaganda dan kontra narasi. Di hadapan pimpinan Rakyat Merdeka yang hadir, Kepala BNPT sampaikan harapannya agar Rakyat Merdeka dapat menjadi media edukasi sekaligus sumber informasi masyarakat Indonesia yang terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. Sejalan dengan Kepala BNPT, Dirut Rakyat Merdeka sampaikan bahwa terorisme harus ditanggulangi. Salah satunya bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas bangsa. Ia juga sampaikan pihaknya siap bekerja sama dengan BNPT. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kedua belah pihak dapat terus bersinergi, mengingat pentingnya peran media dalam membantu melawan propaganda terorisme, salah satunya yakni dengan tidak memberikan ruang pemberitaan kepada pelaku teror. Sekitar 5.400 orang guru agama se-DKI Jakarta ikuti dialog wawasan kebangsaan bertajuk Merajut Kebinekaan.
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT himbau agar program moderasi agama di institusi pendidikan harus diperkuat agar sekolah mampu menjadi agen sosialisasi yang mengajarkan nilai toleransi dan keberagaman. Sekitar 5.400 orang guru agama se-DKI Jakarta ikuti dialog wawasan kebangsaan bertajuk Merajut Kebinekaan. 400 diantaranya hadir secara langsung di kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan. Digelar pada 23 Agustus, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam acara ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, hadir bersama Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi. Selain itu, turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana. Dalam kesempatan ini, Boy Rafli Amar imbau agar program moderasi agama di institusi pendidikan harus diperkuat, mulai dari tingkat kementerian hingga diimplementasikan oleh guru dalam pengajaran. Ketiga, itu adalah moderasi beragama. Kami sudah bicara dengan Kementerian Agama, ayo kita program moderasi beragama ini harus kuat. Bukan saja dilaksanakan oleh kementerian, tetapi oleh Pemprov dan jajaran. Dan diterjemahkan oleh ibu bapak guru pada aspek pendidikan. Jadi kami tentu mohon kepada ibu bapak semuanya yang mengajar kaitan moderasi beragama ini harus bisa diberikan dengan baik, jangan sampai yang kelompok-kelompok intoleran malah lebih cenderung masuk. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, berharap melalui kegiatan ini, sekolah di DKI Jakarta dapat menjadi laboratorium kebinekaan serta mampu menjawab tantangan zaman. Satuan pendidikan harus kita sadari juga memiliki peranan penting untuk mengantarkan anak-anak didik kita tercinta ke jenjang yang lebih tinggi kesiapannya menjambut tantangan zaman. Kalau sekolah itu merupakan satuan pendidikan, maka kita harus melihatnya sebagai taman kemajemukan dan keberagaman. Harapannya ini bisa menjadi laboratorium kebinekaan dan kegotong royongan. Sekolah formal maupun non-formal bertujuan untuk mendidik para siswa berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Sekolah diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi yang mengajarkan nilai toleransi dan keberagaman. Dengan demikian, diharapkan generasi penerus bangsa dapat menjadi pribadi yang menghargai perbedaan serta turut merawat keberagaman. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, BNPT menggelar penanaman jagung Cortiva seluas 16 hektar di kawasan terpadu Nusantara di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dalam upaya memberikan manfaat bagi warga sekitar dan mitra deradikalisasi sehingga dapat mencegah paparan paham radikalisme dan terorisme. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Malang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar penanaman jagung Cortiva seluas 16 hektar di kawasan terpadu Nusantara di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan diadakan pada Selasa 23 Agustus 2022. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Mitra Deradikalisasi, penyintas, dan perwakilan Dekan Universitas Islam Malang. Majen TNI Dedi Sambowo sampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memberikan manfaat bagi warga sekitar dan mitra deradikalisasi sehingga dapat mencegah paparan paham radikalisme dan terorisme. Ini merupakan sebuah kegiatan soft approach. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 518 penanganan pencegahan terorisme itu ada dua. Pertama adalah soft approach, yang kedua adalah hard approach itu dengan penegakan hukum. Nah, soft approach-nya diantaranya adalah menggunakan metode sinergisitas untuk
mengajak teman-teman mitra dirab dengan masyarakat pendekatan kesejahteraan. Setelah sukses lakukan panen raya pada 22 Juli 2022 lalu, BNPT terus berupaya mewujudkan program sinergisitas dengan 46 kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta pihak BUMN. Wakil Bupati Malang berharap kegiatan ini mampu menjadi penguat sinergi antara Pemkab Malang dan BNPT. Mitra deradikalisasi ini kan menjadi sesuatu yang penting. Artinya bagaimana mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Pertanian ini kan banyak macamnya. Maka kalau hari ini ada komunitas jagung, kita tawarkan nanti dengan komunitas yang lainnya. Tentunya yang harapan kita secara ekonomi lebih menguntungkan. Ada cabai, mungkin ada padi, ada yang lainnya. Kegiatan panen raya diapresiasi baik oleh berbagai pihak. Diharapkan ke depannya, lahan usaha KTN Turen dapat menjadi wadah bagi pihak penerima manfaat untuk berekreasi dan meningkatkan aktualisasi diri, serta kembali menjadi masyarakat yang cinta kepada tanah air. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mewakili Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertemuan ASEAN-US Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism pada 23-24 Agustus 2022 di Bali. Rangkaian workshop ini dilaksanakan untuk membahas mengenai masalah radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan di kawasan ASEAN, serta kerjasama multi pihak untuk mencegahnya. Diselenggarakan di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah dalam ASEAN-US Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism pada 23 hingga 24 Agustus 2022. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, mewakili Indonesia bersama United Nations Office of Counter-Terrorism atau UNOCD. Turut menghadiri pertemuan tersebut, yakni Kadif Hupinter Polri, Irjen Pol Joni Asadoma, Deputy Coordinator for Countering Violent Extremism and Terrorist Detention U.S. Department of State, Ian Moss, Director of United Nations Office of Counter-Terrorism, Jehangir Khan, serta unsur perwakilan SOMCT ASEAN dan ASEAN Sekretariat. Andika Krisna Yudanto sampaikan bahwa tujuan dari pertemuan ini ialah membahas program-program yang telah dilakukan ASEAN dalam masalah radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan, serta bagaimana membangun kerjasama dengan mitra-mitra ASEAN dalam isu PCVI. Nah, dalam rangka menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, ada beberapa isu, misalnya pelibatan pemuda, kemudian bagaimana untuk digital literacy atau media literacy terkait dengan upaya-upaya kontra narasi, kemudian juga ada isu mengenai rehabilitasi dan juga reintegrasi terhadap napiter maupun juga orang-orang yang terpapar oleh paham ekstremisme berbasis kekerasan. Inilah upaya kita untuk melakukan stock taking. Apa saja yang telah dilakukan oleh kawasan ASEAN dalam rangka menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan. Senada dengan pernyataan tersebut, Kadif Hupinter Polri, Irjen Pol Joni Asadoma, mengatakan bahwa isu ekstremisme berbasis kekerasan merupakan ancaman bersama, sehingga pihaknya berharap bahwa kerjasama dan kolaborasi dalam upaya melawan terorisme dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk membangun kawasan ASEAN yang damai, tangguh, dan makmur. Menanggapi hal tersebut, Director of United Nations Office of Counter-Terrorism Jehangir Khan sampaikan bahwa pihaknya siap untuk terus memberikan dukungan terhadap rencana aksi mengenai PCVI serta melanjutkan kolaborasi dengan ASEAN dan PBB untuk menjalankan visi dari Bali Work Plan. Dalam sambutannya, Deputy Coordinator for Countering Violent Extremism and Terrorist Detention U.S. Department of State Ian Moss mengapresiasi BNPT yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Sebab PCVI merupakan isu yang kompleks, menantang, dan berdampak luas. Hadirnya rangkaian acara ini juga merupakan langkah implementasi dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RAN-PE.
Kepala BNPT hadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI pada 25 Agustus 2022 di Jakarta Pusat. Melalui pertemuan ini, Kepala BNPT tekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari bahaya ideologi terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi jajaran hadiri rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan yang dilaksanakan secara luring dan daring pada 25 Agustus 2022 ini turut dihadiri oleh 20 anggota Komisi 3 dari 7 fraksi serta dipimpin oleh Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat, Kepala BNPT paparkan laporan keuangan BNPT sekaligus hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2021. Di kesempatan yang sama, Boy Rafli Amar menyampaikan sejumlah langkah strategis BNPT dalam menanggulangi terorisme di Indonesia, salah satunya dengan mengajak masyarakat kembali memahami nilai-nilai Pancasila agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Kami terus melakukan bersama dengan lembaga terkait untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila sampai ke tingkat grassroots. Upaya transformasi yang kita lakukan ini adalah sebagai satu penguatan dalam rangka mempersempit ruang gerak ideologi terorisme yang berkarakter anti dengan konstitusi kita. Kami berkeyakinan dengan segala upaya-upaya vaksinasi yang kami sampaikan tadi akan memperkokoh, memperkuat ketahanan bangsa kita dalam menghadapi ideologi terorisme yang menyebar luas dalam masyarakat kita. Untuk itu, melalui upaya pencegahan terorisme yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, BNPT mendapatkan apresiasi terhadap opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. BNPT dinilai cukup efektif dalam menjalankan program-program pencegahan sehingga minim aksi teror. Komisi 3 berharap BNPT dapat terus memperkuat dan terus fokus dalam menjalankan program-program pencegahan untuk menciptakan Indonesia damai serta terbebas dari kejahatan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan selenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan terhadap petugas pemasyarakatan dalam rangka penanganan napiter di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan guna menambah wawasan dan kompetensi para petugas pemasyarakatan dalam membina para napiter agar dapat kembali mencintai NKRI. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus berupaya dalam mengembalikan pemahaman napiter agar dapat kembali ke NKRI. Untuk itu, melalui Kedeputian Bidang Penindakan Pembinaan Kemampuan, selenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan terhadap petugas pemasyarakatan dalam rangka penanganan napiter di Sumatera Utara. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra sampaikan, serangan-serangan yang terjadi di Sumatera Utara merupakan aksi dari para pelaku yang memiliki beragam karakter, latar belakang, dan ideologi sehingga menjadi tantangan untuk petugas pemasyarakatan. Bahwa pentingnya peningkatan kemampuan rekan-rekan kita di lapas ini perlu kita tingkatkan dan harus kita jaga peningkatan kemampuannya. Supaya apa? Supaya adik-adik di lapas ini mampu untuk bisa menangani para napiter yang ada di dalam penjara di Sumatera Utara ini, supaya mampu untuk bisa mengurus dan mengembalikan pemahaman-pemahaman yang keras menjadi pemahaman yang menyintai negaranya. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Turman SM Hutapea tuturkan, salah satu bukti nyata keberhasilan kolaborasi BNPT dengan petugas pemasyarakatan dapat dilihat dari 103 napiter yang berikrar setia NKRI. Marwan, mitra deradikalisasi BNPT menjelaskan jika kunci pendampingan napiter adalah bekerja dengan hati. Dan saya sangat mendukung sekali langkah-langkah BNPT dalam hal ini
adanya selalu hubungan silaturahmi terus berlanjut, dan itu merupakan suatu kekuatan yang melalui dari hati, dan ini lebih baik gitu langkah seperti ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pelopor bagi para petugas dalam mewujudkan kesiapan menghadapi potensi ancaman terorisme dan mendekatkan petugas pemasyarakatan dengan instansi terkait lainnya. Masih dalam rangka pertemuan ASEAN-US di Bali, diselenggarakan Bali Work Plan Multisectoral Task Force Meeting dan ASEAN Partners Meeting kedua yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andika Krisna Yudanto. Pertemuan ini membahas mengenai evaluasi implementasi Bali Work Plan 2019 hingga 2025. Di hari ketiga rangkaian pertemuan kerjasama ASEAN-US di Bali, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisna Yudanto, selaku Ketua Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMCC, Working Group on Counter-Terrorism, resmi membuka the second Bali Work Plan Multisectoral Task Force Meeting dan the second ASEAN Partners Meeting for the implementation of the Bali Work Plan 2019-2025. Diselenggarakan pada 25 Agustus 2022, the second ASEAN Partners Meeting turut dibuka oleh USAID ASEAN Office Director John Edgar, serta Director of United Nations Office of Counter-Terrorism Jihangir Khan. Rangkaian kegiatan ini merupakan kerjasama antara SOMCC Indonesia, Amerika Serikat, dan United Nations Office of Counter-Terrorism atau UNOCT dalam rangka mengevaluasi implementasi ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism atau ASEAN POA PCRVE 2018-2025 dan Bali Work Plan 2019-2025. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Bali Work Plan Multisectoral Task Force Meeting dan ASEAN Partners Meeting pertama yang diselenggarakan pada 2019 lalu. Diharapkan pertemuan kedua ini dapat meningkatkan kerjasama antara negara anggota ASEAN serta partner ASEAN yang relevan dalam mendukung implementasi Bali Work Plan 2019-2022. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Rafli Amar terima lawatan pengurus Majelis Adat Kerajaan Nusantara di kantor BNPT Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut digelar guna meningkatkan kerjasama kedua belah pihak dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Diperlukan langkah komprehensif serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk membendung narasi radikal berbasis kekerasan tersebut. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggagas konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak dalam penanggulangan terorisme. BNPT merangkul berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media hingga akademisi. Sebagai implementasi konsep pentahelix, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar beserta jajaran terima lawatan pengurus Majelis Adat Kerajaan Nusantara di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 26 Agustus 2022, pengurus MAKN hadir dipimpin oleh Ketua Umumnya, Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi. Pertemuan ini digagas guna menangkal penyebaran narasi radikal intoleran melalui pelestarian nilai adat tradisional. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya kearifan lokal dalam membendung penyebaran narasi terorisme di Indonesia. BNPT merasa perlu agar keindonesiaan, jati diri sebagai bangsa yang besar yang dilahirkan dari berbagai nilai-nilai adat kerajaan Nusantara itu tidak mudah pudar begitu saja oleh karena penetrasi nilai-nilai yang enak aja masuk lewat sosial media. Kita harus terus meneguhkan, mempertahankan nilai-nilai itu karena hari ini harus kita akui terjadi pertarungan ideologi di antara seluruh ideologi yang ada di dunia ini. Jadi tentu tidak semuanya baik bagi bangsa Indonesia. Tanggapi Rafli Amar, Ketua Umum MAKN Kanjeng Pangeran Haryo Edi Wirabumi, harapkan kerjasama kedua belah pihak segera dilegalkan melalui nota kesepahaman. Kami mohon ada komunikasi yang intens dengan
staf Bapak agar bisa menyiapkan MOU sehingga apa yang kita perjuangkan bersama-sama ini akan menuju ke arah yang nyata di dalam rangka untuk mewujudkan mimpi besar menuju dunia yang damai, menuju Indonesia yang maju tetapi tetap berkarakter dan kepribadian Indonesia. Majelis Adat Kerajaan Nusantara merupakan lembaga persatuan dari 56 kerajaan Nusantara yang didirikan pada tahun 2019 oleh 36 deklarator kerajaan. MAKN bertujuan untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan, dan melindungi adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya warisan leluhur kerajaan. Dalam rangka menjunjung tinggi toleransi akan keberagaman budaya di Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar menghadiri hajatan Betawi di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Hal ini merupakan upaya BNPT dalam merangkul lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Kepala BNPT Komjen Pol Rafli Amar menghadiri hajatan Betawi ketiga di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah pada 27 Agustus 2022. Acara dihadiri pula oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 1984 sampai dengan 1987, Majen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya, dan anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus selaku tuan rumah acara. Di hadapan masyarakat Betawi, Komjen Pol Rafli Amar sampaikan pentingnya membangun semangat persatuan kesatuan di tengah keberagaman budaya, agar masyarakat Indonesia dapat bersama-sama menangkal ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kami dari Sabang sampai Merauke kita berkunjung melihat betapa kaya budaya bangsa Indonesia. Dan apabila itu kita perkuat, maka ideologi transnasional itu akan susah masuk ke tengah-tengah bangsa kita. Hadirnya BNPT dalam acara ini merupakan bentuk upaya BNPT dalam merangkul lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang dan budaya, termasuk budaya Betawi, dalam rangka menjunjung tinggi toleransi akan keberagaman budaya di Indonesia. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.